Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana pecatur terbaik dunia saat ini, Magnus Carlsen, menghukum kesalahan dari lawannya. Seperti yang kita tahu, Magnus Carlsen memang mempunyai perhitungan yang begitu rumit dan jitu, sehingga banyak disebut-sebut sebagai pecatur terbaik sepanjang masa. Partai ini berlangsung pada tanggal 22 September 2016 di New York, Amerika Serikat. Oke, langsung saja mari sama-sama kita bahas. Magnus Carlsen memegang buah putih dan lawannya Andrew Grodzian memegang bidak hitam. Permainan dibuka dengan pion E4, pion E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Magnus Carlsen kemudian mengeluarkan gajah C5. Ini adalah formasi pembukaan Ruy Lopez. Hitam menjawab pion A6 menyerang gajah dan Carlsen mempertahankan gajahnya dengan mundur ke petak A4. Hitam terus menyerang gajah dengan mendorong pion ke B5. Dan jawaban Magnus Carlsen tentu adalah gajah mundur ke petak B3. Hitam lalu mengembangkan kuda ke F6 memberi ancaman pada pion E4. Magnus Carlsen menjawab dengan melakukan rokade sayap raja di langkah ke-6. Hitam menjawab gajah ke E7 sebagai persiapan rokade. Mungkin ada sebagian sahabat yang bertanya kenapa Magnus Carlsen merelakan pionnya dimakan dan hitam pun tidak memukulnya. Mari sejenak membuat analisa sederhana. Jika di posisi ini misal hitam kuda kali pion, maka Magnus Carlsen bisa menggeser benteng ke E1 mengancam kuda. Jika misal hitam pion D5 mengawal kuda, maka putih kuda C3 menantang pertukaran sekaligus menambah tekanan pada pion D5. Hitam kuda kali kuda, maka akan dimakan kembali oleh pion D. Di sini akan terlihat putih menguasai lajur D dan E yang setengah terbuka dan tentu saja lebih baik dalam pengembangan perwira ke depannya. Selain itu, Raja Hitam masih berada di tengah papan dan belum sempat melakukan rokade. Ini adalah posisi yang cukup berbahaya bagi pertahanan hitam ke depan. Tentu saja masih banyak kemungkinan variasi langkah setelah kuda pukul pion tadi. Tapi ini adalah gambaran paling sederhana kenapa para pecatur profesional tidak memukul pion di posisi seperti tadi. Oleh karena itu, di game aslinya setelah Magnus Carlsen rokade, Andrew Grodzian memajukan gajah ke E7 sebagai persiapan rokade juga. Magnus Carlsen lalu merespon benteng ke E1. Di titik ini, hitam melakukan rokade sayap raja. Magnus Carlsen pion A4 menawarkan pertukaran. Hitam mengabaikan dan menggeser gajah ke B7 fianchetto. Carlsen lanjut dengan pion D3 memberi pengawalan pada pion E4 sekaligus membuka jalur pengembangan gajah gelapnya. Hitam membalas langkah serupa yaitu pion ke D6. Magnus Carlsen lalu mengeluarkan kuda B ke D2. Ide yang terbaca di sini adalah rencana manuver ke F1 dan G3 untuk membantu serangan di sayap raja. Benteng hitam lalu bergeser ke E8. Putih melanjutkan rencana kuda ke F1. Hitam menjawab kuda D4 menyerang gajah sekaligus menawarkan pertukaran kuda. Magnus Carlsen menerima kuda kali kuda dan tentu dijawab oleh hitam dengan pion kali kuda. Putih kemudian melompatkan kudanya ke petak G3. Hitam pion H6 sepertinya ingin mencegah petak G5 diduduki oleh gajah milik Magnus Carlsen. Pelajaran bagi kita bahwa di posisi seperti ini, pion H6 adalah sebuah langkah lemah yang nanti akan terlihat buktinya. Engine juga menyatakan bahwa ini adalah sebuah blunder. Magnus Carlsen memanfaatkan hal tersebut dengan kuda ke F5. Kita bisa melihat betapa strategisnya kuda ini, yaitu memberi tekanan pada gajah, pion G7 dan juga pion H6. Hitam lalu pion ke C5. Magnus Carlsen menteri ke F3 dan tentu saja siap mengobrak-abrik pertahanan hitam yang sudah terlihat rentan. Hitam menjawab dengan benteng ke C8. Menurut engine, ini juga adalah langkah lemah karena memberi kesempatan putih merangsek lewat lajur A nantinya. Magnus Carlsen langsung merespon pion kali pion B5 dan hitam menjawab pion kali pion.
Magnus kemudian menyerang dengan pengorbanan gajah kali pion H6. Tentu, jika hitam pion kali gajah, maka menteri putih G3 skak. Kemanapun Raja Hitam lari, maka akan terjadi skakmat di petak G7. Atau jika di posisi ini kuda menutup skak mengorbankan diri, maka menteri kali kuda skak. Hitam gajah menutup skak, maka putih kuda kali pion kembali skak. Raja putih ke G7. Putih kuda kali pion F7 menyerang menteri dan gajah dengan dukungan gajah terang dari petak G3. Dan tentu saja pertahanan hitam semakin berantakan dan rasanya mustahil terhindar dari kekalahan. Oleh karena itu, di game aslinya hitam tak berani memukul gajah dan memilih memajukan pion ke G6 untuk menyerang kuda. Magnus Carlsen benteng ke A7 menyerang gajah terang milik Andrew Grosjean. Hitam menjawab benteng ke C7 demi menjaga gajahnya. Jawaban Carlsen adalah menukar kuda dengan gajah skak. Di sini langkah terbaik hitam adalah menteri kali kuda. Tapi putih bisa melanjutkan gajah G5 mengepin kuda. Hitam Raja G7 menambah pengawalan. Putih bisa lanjut benteng kali gajah. Jika hitam menjawab benteng kali benteng, putih bisa mendorong pionnya ke E5 menyerang kuda sekaligus menterinya menyerang benteng B7. Jika hitam pion kali pion, putih bisa gajah kali kuda skak menyerang menteri. Tentu saja menteri hitam harus memukul gajah dan putih menteri kali benteng. Putih tetap unggul dengan keunggulan satu perwira yaitu gajah terang serta secara posisi jauh lebih baik. Sayang seribu sayang, entah karena tertekan atau karena gugup menghadapi pecatur terbaik dunia, Andrew Grosjean membuat jawaban blunder sangat-sangat fatal, yaitu memakan kuda dengan benteng C. Tentu, bahkan kita yang bukan pecatur profesional akan sangat tahu langkah lanjutan yang harus diambil, yaitu menteri kali kuda. Dalam posisi seperti ini, langkah apapun yang diambil hitam, maka skakmat dengan menteri tidak bisa ditawar lagi. Mungkin karena tidak mau mengakhiri permainan dengan menyerah, Andrew Grosjean masih sempat memukul benteng kali pion di E4. Tentu saja lanjutannya sangat jelas sekali, yaitu menteri ke G7 skakmat. Pelajaran penting dari partai ini adalah agar kita berusaha menekan blunder seminimal mungkin. Apalagi ketika yang dihadapi adalah pecatur terbaik dunia seperti seorang Magnus Carlsen. Meski begitu, di websitenya Andrew Grosjean merasa terhormat dan mimpinya menjadi kenyataan ketika mendapat kesempatan bermain dengan Magnus Carlsen. Baiklah para sahabat pecinta catur semua, demikian video kali ini. Semoga menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Mohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.